Hah? Harus sudah bersedia makan ya makan dulu. Kalau belum tersedia sholat dulu. Ya. Iya, didahulukan makan daripada sholat. Ini nyon sewu, bukan ngajarin males ya. Ada beberapa situasi di mana kemudian sholat itu dikeduakan, bukan di nomor dua kan, tapi didahulukan. Yang satu adalah apa? Lapar, makan dulu. Yang kedua apa? Ngantuk. Nah Ustaz, kita ngantuk terus nih, tidur dulu. Tidur sebentar, istirahat, bukan tidur. Termasuk kalau jenengan itu ngempet buang angin kecil, itu dikeluarkan aja, jangan diempet. Apalagi perjuangan terakhir sampai rakaat keempat keluar, ini nyeselnya minta-minta. Tahu begini tadi tak keluarin dulu, malah malu lagi itu. Apalagi yang jadi imam. Saya itu bayangin kalau ada beberapa ulama itu azamnya itu pengen jadi imamnya Masjidil Haram, itu kayaknya saya pernah bayangin satu strategi. Imam aja di belakangnya langsung Masjidil Haram, imamnya. Begitu imamnya nanti batal kan langsung gantiin. Kan dia terus punya rorong sendiri kan gitu. Iya, keren itu. Nggak peduli bacaannya kedua kan, yang penting makmum di belakang menggantikan itu. Nah ini terutama imam, kalau jadi imam itu ya terutama saya kadang itu HP-nya pokoknya saya lepas bagus. HP-nya sudah saya simpan di sini. Begitu Allahu Akbar, ringtone-nya sini getar terus. Udahlah alamat tuh. Sampai akhir itu sholatnya nggak khusyuk. Ya, maunya dibuangin kencing dan sebagainya. Itu juga bagian dari ketaatan. Makanya kalau kita mau wakaf ke masjid itu nggak usah juga udur-uduran. Pokoknya wakaf tanah ini bagian pengimaman saya. Kalau nggak pengimaman saya nggak mau. Padahal yang sering ditempati bukan tempat pengimaman, WC kan yang sering dipakai. Itu juga bagian dari ketaatan kepada Allah gitu. Makanya bismillah, kita itu segala ininya, kalau tadi sore kami bahas tentang tafsir Al-Fatihah, selalu hadirkan Allah. Selalu hadirkan Allah. Terutama apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadang kita kan heran, Pak security lawan maling enak, lawan pencuri enak. Kita ini lawannya apa? Setan. Innahu aduwwum mubin. Setan itu nggak kelihatan. Gimana kita mau nyabetin? Tapi kita kan punya tameng yang luar biasa. Hadirkan saja Allah selalu di dalam perilaku kita. Sayangnya seringkali tidak kita hadirkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Termasuk kapan? Ketika kita akan berjihad bersama pasangan hidup. Malam Jumat, besok 10 Muharram. Itu doanya apa? Doanya apa Pak Baswi? Lupa. Itu loh, ketika sudah ada istri, sudah ready. Nah, doanya apa? Hafal. Allahumma jannibna syaitan, jauhkan kami dari setan. Biar setannya tidak partisipasi di dalam pembuatan generasi masa depan itu. Ya, tapi Pak Ustaz, kita sudah di jalanan ya, lihat yang bening-bening kayak begitu langsung ya, biasanya agak lupa juga. Sama dalam kondisi kita lapar, sudah ada hidangan, itu berasa. Di 10 Muharram ini ya, ada satu kisah yang menarik. Salah satunya adalah ulama yang terkenal masyhur, kekasih Allah di bantaran Jawa pesisiran ini. Besok haulnya juga diperingati oleh banyak masyarakat sekitar Jawa dan di Indonesia. Bukunya juga sudah keluar. Beliau pernah dipanggil oleh kerajaan Solo. Kenapa? Karena sebagai ulama ngingu anjing, asu. Padahal biasa ya, tapi karena apa ya kita ngomong asu ya ora penak, wabung. Karena pencitraan kita hewan itu satu itu luar biasa. Asu tenan enggak. Itu dihukum oleh kerajaan Solo. Panggil. Kisahnya hampir sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu 10 Muharram. Ketika kemudian diabadikan dalam Al-Quran, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api dingin, selamatkan Ibrahim. Semuanya tunduk kepada Allah.
Nah, kita bagaimana kemudian mendapatkan ketundukan alam yang tunduk kepada kita? Mestinya kita tunduk kepada Allah. Piramidanya begini, maka Allah yang akan kemudian menundukkan kita punya harapan. Termasuk adalah terhadap istri, suami, anak-anak kita. Saya hari ini sedang juga kenceng-kencengin Pak, mari sama-sama gitu. Kita ngurangin ngandani anak. Kok bisa Ustaz? Ya. Kita ngandani anak kurangin, tapi kita minta ke Allah yang ngandani anak kita dengan membukakan hati. Kayaknya itu ujungnya jengkel juga. Ngandani bojo itu ya suwe-suwe kuwasal ya. Mandani anak buah itu atau atasan itu ala, apalagi atasan orang iso dikandani, pokoknya nggak bisa. Maafin dikandani, ya, pokoknya nggak bisa. Atasan itu kita main aja, Ustaz ngan ya, mari ya, nggak apa-apa kan dengan kebaikan itu. Masukin ke sini. Bismillah, Al-Fatihah. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, bukakan iftah qalbah, iftah qalbah. Bukan panggil bos itu ini. Bismillah, Al-Fatihah. Bukan dimarahin, malah dikasih hadiah. Wah, itu sama istri begitu Pak. Kita udah pengalaman itu ya kurang lebih lah sama lah kita. Itu kan sama istri, jangankan saya, jangankan Umar bin Khattab juga begitu. Ya, sahabat akan mengadu kan juga kemudian di depan itu tertahan. Loh, sini nggak usah pergi. Iya Umar, saya sebenarnya mau mengadukan istri saya, tapi ternyata engkau kami saksikan marah-marahin sama istri. Gimana? Ya, makanya ini kan mayoritas bapak-bapak, ibu-ibu di belakang kayaknya asik ini saya dibelain. Tapi itulah kenapa kalau kemudian kita juga mencoba kita mensikapi ketaatan kepada Allah, kita dimarahin istri, kita diomelin istri, itu juga nikmat. Kan istri kita butuhnya didengarin. Ingatlah masa-masa muda dulu ya kan, yang kita sediakan tidak hanya telinga, pundak ya kan, kapan enggak ya guyon. Tapi telinga kita kan kadang memang geram, apalagi kemudian keegoan kita muncul. Aku iki wong lanang, aku iki wis kerja, aku iki wis tenanan, akhirnya menjadi sebuah kemarahan baru. Nah, bismillah, apa yang kemudian terjadi ketika kemudian sang wali ini dipanggil oleh Raja Solo, kemudian menyerahkan sandalnya. Sudah, sandal saya dibakar, sana kasihkan. Dan sandal itu dibakar. Rencananya ulama ini yang mau dibakar. Ternyata apa? Sandal itu sampai apinya habis nggak terbakar. Sandalnya saja nggak kebakar. Apa yang hebat? Salah satunya beliau melakukan apa yang disebut dengan, kalau di Jawa tirakat, sebuah kepatuhan yang dahsyat sekali untuk menahan nafsu itu. Tirakat 40 hari. Puasa ngamali terus itu sampai ke 40 hari. Itu sudah pesan sama istrinya, nanti kalau menjelang 40 hari tolong sediakan makanan yang lezat ya, terus engkau ya berdandanlah yang exciting, menggairahkan. Udah ya ora apa-apa, kira-kira gitu. Enggaknya Pak, ini ada ibu enggak? Nah, udah nggak jadi. Udah kelewat. Malam pertama Pak. Udah, maaf ya Bu. Ya, itu sampai kemudian nah, yang terjadi apa? Allah menghadirkan 2 anjing nafsu. Kohar, yang satu itu makanin yang lezat-lezat tadi itu. Nafsunya itu kemudian mewujud dalam bentuk anjing yang kemudian melahap semua hidangan. Dan itu oleh kerajaan, karena biasanya birokrat itu tidak terlalu dalam sisi spiritualitas itu, tidak mengerti bahwa anjing ini sesungguhnya adalah perwujudan dari nafsu yang melahap dunianya itu. Bisa jadi mereka itu bisa kaya, tapi mereka tidak mau kaya karena tahu persis begitu bersinggungan dengan banyak materi, maka kemudian terlahap di dalam materi itu. Ini kemudian menjadi satu hal yang luar biasa. Ketaatan kita seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, maaf belum terbiasa. Itu satu. Tidak ada peralihan waktu kecuali kita berzikir kepada Allah. Nanti kalau tinggal beberapa menit tolong saya diingatkan. Ya, masih berapa menit Pak? 20 ya, masih lama. Nanti kita sediakan 5 menit untuk tanya jawab. Saya tambahkan, kita
sekitar 10-15 menit. Apa yang kemudian menjadi penting adalah atiullah wa atir rasul wa ulul amri minkum. Ketaatan ini tidak mudah. Hari ini kita merefleksikan sebagai sebuah momentum di Muharram dan Hijriah baru. Tantangan terbesar kita di dalam ketaatan itu apa? Nafsu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipesankan ketika di saat Isra Mi'raj itu, kalau jenengan mau mencoba untuk menjalankannya, kurangi tidur di malam hari, lalu perbanyak mengusahakan untuk perut kosong di siang hari. Ustaz, kita kan di sini agak berat juga. Tidak kemudian lalu harus